semuanya, jumpa lagi dengan saya Rahel dalam Gracia Community online experience kita hari ini. Senang sekali saya dapat menyapa teman-teman semuanya di tempat ini, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang non-Kristen, baik Anda dari Purwokerto ataupun di luar kota Purwokerto, saya ucapkan selamat bergabung dengan kami. Dan pada online experience kita hari ini, kita akan bersama-sama menyanyikan beberapa lagu, tentunya dengan Betty and GCC Band. Jadi saya mau ajak teman-teman semuanya untuk ikut bernyanyi jika tahu lagunya. Tapi jika tidak tahu lagunya, tenang saja. Kita akan bersama-sama menikmati lagu dan lirik yang telah tersedia. Dan setelah Betty and GCC Band, saya juga ajak teman-teman semuanya untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Pastor Robert Pasanda dengan tema Remember Me. Apa maksud dari judul Remember Me dengan kehidupan kita sehari-hari? Kita akan simak bersama-sama sesaat lagi. Dan pada kesempatan kali ini, saya atas nama pengurus Gracia Community Purwokerto mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas terlaksananya program Nyedulur Gracia Memberi dalam rangka memperingati Hari Raya Pentakosta. Begitu semangat dan antusias jemaat Gracia Community sehingga program ini dapat berjalan dengan baik dan tentunya dapat memberkati banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semuanya. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jadi kita akan saksikan bersama-sama dalam online experience kita kali ini. Jadi teman-teman, jangan kemana-mana ya. Tetap stay di channel ini dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Saya yakin satu tujuan dan alasan kita semua hadir di tempat ini adalah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, amin. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Dia berkuasa, Dia hebat, Dia mulia. Mari bersama-sama kita nyatakan, kita bangkit berdiri, kita nyatakan dengan segenap hati, Kau Bapa yang hebat. Bersama-sama berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari nyanyikan dengan segenap hati Bapak Saudara, berkuasa di bumi dan di surga, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Siapa namanya? Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Bersama-sama lambaikan tanganmu. Dasarnya Allah kita, Dia percaya atas semua perbuatannya. Sungguh hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Biar musik memuji Tuhan, mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Yang percaya Tuhan kita hebat boleh teriakan yeay. Kau jagoan kami Tuhan. Mari bersama-sama angkat tanganmu, katakan, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua. Kau berkuasa, kau percaya Tuhan. Betapa hebat.
Selamat sore Bapak Ibu. Apa kabar? Apa kabar? Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan itu baik dalam hidup kita. Dan selalu baik, teramat baik. Dia tidak pernah memikirkan yang jahat dalam hidup saudara. Tapi yang dia pikirkan selalu yang terbaik bagi kita. Haleluya. Saya bersyukur untuk kesempatan yang diberikan pada sore hari ini lagi bersama kita belajar firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan sore hari ini memberkati setiap kita. Katakan amin. Ada seorang yang terkenal pelit, kikir. Namanya itu udah dikenal di mana-mana sebagai seorang yang apa? Pelit, kikir. Kalau Anda mau terkenal, terkenallah sebagai orang yang baik. Katakan amin. Nah, jangan terkenal jadi orang yang apa? Pelit. Lalu pengemis ini datang ke rumah orang ini, saudara. Dia ketuk pintu rumahnya, dan orang itu keluar dan berkata, ada apa? Tolong dong aku minta segelas air putih. Dia minta sama orang yang pelit ini. Terus orang ini masuk ke rumah, malah dia berikan susu. Wah, si pengemis itu kaget. Karena dia juga tahu orang ini terkenal apa? Pelit. Tapi yang diberikan apa? Susu. Dan pengemis itu berkata begini, tidak seperti yang saya dengar. Loh memangnya ada apa? Kata orang pelit ini. Aku dengar ibu itu terkenal pelit di mana-mana. Tapi hari ini saya melihat ibu begitu baik. Saya minta air putih tapi ibu berikan apa? Susu. Ibunya bilang gini, tahu enggak susunya itu? Kemasukan tikus. Susunya kemasukan tikus. Jadi saya berikan kepada kamu. Wah, pengemisnya marah, diambil susunya, disiram aja ke orang itu. Saudara. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita baca ayat kita dalam Kejadian pasal 40 ayat yang ke-14. Mari kita ucapkan bersama-sama. 2, 3. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Tema kita pada sore hari ini, remember me. Ingat aku. Bilang dulu orang di sebelahmu, ingat aku ya. Ingat aku. Jadi Yusuf saudara mengajukan 3 hal. Yang pertama dia berkata, ingatlah aku. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku. Keluarkanlah aku dari rumah tahanan ini. Dia minta kepada juru minuman raja, karena dia baru saja menafsirkan mimpinya. Dia ceritakan mimpi juru minuman raja itu. Jadi juru minuman raja bermimpi, di depan dia ada pohon anggur gitu, ada 3 caranya. Lalu dia ambil piala, dan dia peras anggur itu, dan dia berikan kepada raja. Dan Yusuf berkata, dalam waktu 3 hari, kamu akan dikembalikan jabatannya. Tapi sayangnya saudara, next. Dalam ayat 23 kita baca. Ayat 23 berkata apa? Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Saudara bisa bayangkan, kalau saudara menolong orang yang sedang mengalami bangkrut gitu, lalu kita mulai menolong dia, lalu orang ini mulai bangkit lagi ekonominya, bahkan melampaui batas kita. Dan sementara itu malah kita mengalami kebangkrutan. Dan orang itu tidak ingat kita. Jengkel enggak saudara? Ini saya tolong dia, kita minta tolong. Tolong ya nanti kalau kamu sukses, kamu berhasil, ingat aku ya. Jangan lupakan aku loh ya. Begitu dia sukses, kita malah hancur. Dan dia tidak ingat kita. Gimana kira-kira rasanya? Ya rasakan sendiri aja lah. Jadi sebagian besar kegiatan manusia itu berhubungan dengan memori, ingatan. Peristiwa-peristiwa yang baik, yang menyenangkan, atau yang tidak menyenangkan itu terekam, tersimpan di memori atau di ingatan kita. Sama seperti tadi itu. Saya percaya kalau Anda pernah ditolong orang, pasti Anda ingat orang yang pernah menolong Anda. Benar enggak? Dan saya percaya juga,
Kalau ada orang yang pernah menyakiti saudara sesakit-sakitnya, saudara pasti juga apa? Ingat orang itu, ini nyebelin banget ini orang ini. Ingat itu. Bayangkan saudara dalam waktu 3 hari saja, juru minuman raja itu tidak mengingat siapa? Yusuf dilupakan. Dilupakan. Dan fungsi memori adalah ini sebagai tempat penyimpangan, penyaringan, sensor, tempat memproses jangka pendek, tempat memproses jangka panjang. Harusnya nyantol itu. Sebagai tempat penyaringan atau sensor itu berkaitan dengan panca indera kita. Misalnya secara visual saya melihat dengan mata. Kemudian lewat pendengaran, saya dengarkan lewat telinga apa yang Yusuf sampaikan kepada juru minuman itu. Dia dengar enggak? Dengar. Dan juga ada melalui hidung, bau. Melalui rasa kita dapat menikmati lewat lidah kita. Dan juga rabahan melalui kulit kita, sentuhan. Kalau kita dicopet, kalau Anda bisa merasa mesti Anda pukul tangannya apa itu? Pencopet itu, touch. Tapi ada teman saya pintar. Dia dari Kalimantan, dari desa, pergi kuliah. Dan kita weekend pelayanan di Surabaya. Dia sudah dipesan, di atas bis itu banyak apa? Copet. Banyak copet. Jadi pintar dia sudah. Dompetnya, isinya semua dikeluarin. Lalu dompetnya diisi dengan kerdus-kerdus. Dia gunting-gunting kerdus sehingga dompetnya makin apa? Tebal. Dan orang tertarik dengan dompet dia. Padahal uangnya aman dia di kantong dia. Dan orang copet itu tertarik, benar dipepet. Betul dia turun dompetnya udah hilang. Tapi dia bilang gini, makan itu kerdus. Belanja sana pakai kerdus. Wah copetnya apes enggak? Apes dia. Apa saudara? Jadi lewat panca indera ini menangkap loh. Otak kita ini menyaring apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium melalui bau. Tadi saya berkata, ada supir angkot, lagi mules perutnya, tapi angkotnya udah penuh. Dia mau ke belakang, dia takut. Kalau dia tinggalkan angkot itu maka penumpangnya bisa apa? Turun semua. Akhirnya berangkat itu angkot. Dan karena mules perutnya saudara, dia kepingin apa? Kentut. Supaya tidak terdengar oleh telinga, dia pinter. Dia gas itu mobil, barengan dengan kentut dia ngontut. Nggak ada yang dengar. Wah jalan aja. Pokoknya kalau dia mules lagi, dia gas lagi, kentut lagi, bunyi lagi. Penumpang itu salah satunya ada seorang mak-mak. Rupanya mak ini perhatikan saudara. Ketika penumpang semua lain turun, tinggal mak ini. Mak itu bilang kepada sopir, tolong ya jangan digas lagi. Kenapa? Karena dia mencium bau yang apa? Matanya enggak bisa lihat kentut itu, enggak. Sebenarnya dia bisa dengar tapi ditutup dengan apa? Gas mobil. Tapi dia masih punya panca indera yang lain. Dia apa bisa? Kalau dirasa enggak bisa, dia enggak mau juga merasa itu gimana rasanya kentut itu. Dia enggak mau saudara. Dia enggak kena juga. Tapi hidungnya berfungsi mencium apa? Saya percaya Bapak Ibu. Begitu ada bau tidak enak, tidak sedap, saudara, apa yang saudara lakukan? Tutup hidung enggak? Tolong ya Pak Sopir, jangan ngegas lagi ya. Sopirnya bilang, ada apa sih mak? Ada apa kamu kan kentut? Ketahuan dia saudara. Ya jadi panca indera kita itu menangkap, tapi aneh. Si kepala juru minuman raja ini bisa lupa dalam waktu 3 hari. Bila informasi atau sensor yang diterima oleh panca indera tidak diperhatikan, maka akan langsung terlupakan. Jadi kemungkinan apakah ini penyebab sehingga Yusuf dilupakan oleh juru minuman raja? Apakah karena dia tidak perhatikan waktu Yusuf menjelaskan apa arti mimpinya? Sehingga dia lupakan begitu saja. Tempat proses bukan hanya ada penyaringan sensor, tapi tempat memproses memori jangka pendek. Bila informasi atau sensor yang diterima
oleh panca indera, diperhatikan, maka informasi tersebut akan apa? Tertransfer ke sistem memori jangka pendek. Dan kalau dilanjutkan lagi, di memori jangka pendek itu ditransfer lagi, bisa ditransfer lagi ke memori jangka panjang. Dan ada orang-orang, mungkin salah satunya kita, memori jangka panjang mengatakan saya tidak pernah melupakan orang ini. Orang ini bikin nek saya seumur hidup saya. Ingat banget, sudah 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, masih ingat. Kuat itu menyimpan. Tapi mungkin ada juga yang baik-baik, yang menyenangkan, yang kita pernah alami. Kebaikan Tuhan. Saudara melupakan kebaikan Tuhan? Halo? Wah, 2000 tahun lebih Yesus mati bagiku. Ada yang lupa itu? Halo? Enggak. Di memori kita, lewat firman yang kita baca. Dia mati bagiku. Kita ingat, saudara. Jangan sampai kita melupakan. Saudara bisa bayangkan ya, anak bungsu yang terhilang itu, waktu dia pergi dengan kekayaan orang tuanya, meninggalkan rumahnya, dia minta warisan dari orang tuanya, kemudian dia pergi di suatu negeri yang jauh, di sana dia menghabiskan uangnya berfoya-foya, mungkin berjudi, mungkin mabuk-mabukan juga, mungkin pelacuran juga. Dan saya yakin pada waktu itu banyak teman-temannya. Banyak teman-teman yang bersahabat dengan dia, berteman dengan dia karena dia banyak apa? Uang. Banyak yang peduli. Banyak yang mau berteman dengan dia. Tapi saudara tahu, di saat dia mengalami titik di mana dia tidak punya apa-apa lagi, makan aja tidak bisa. Dia harus makan makanan babi. Tidak ada satu orang pun yang mengingat dia. Tidak ada orang yang berkata, loh kasihan itu, si anak bungsu itu, yuk kita undang dia makan. Nyedulur bareng. Wah ini mantap program kita di sini. Ada nyedulur bareng. Nyedulur, paketnya 50.000. Ayo kita ajak makan, tidak ada. Saudara pernah dilupakan orang? Atau pernah melupakan orang? Jadi secara manusiawi ya, secara manusiawi adalah wajar jika Yusuf itu minta diingat. Minta supaya tunjukkan ya terima kasihmu kepadaku. Keluarkan aku dari rumah ini. Karena Yusuf telah mengartikan mimpi juru minuman raja itu. Ini wajar Bapak Ibu, benar enggak? Loh, saya udah menolong dia kok, apakah salah kalau saya ngomong? Tolong ya ingat aku ya nanti ya. Kalau kamu dibebaskan, tolong ya tunjukkan ya terima kasihmu kepadaku ya. Tolong keluarkan aku ya dari rumah tahanan ini. Tapi ayat yang kita baca tadi, Yusuf tidaklah diingat. Yusuf dilupakan. Yusuf dilupakan. Kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal yang ke-8, ayat 1 berkata begini, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam batra itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudera raya. Serta tingkap-tingkap di langit, berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Saudara, diawali dengan kata ini, maka Allah mengingat siapa? Kalau kita cari tahu siapa Nuh, saudara bisa baca bagaimana riwayat hidupnya Nuh. Dikatakan Nuh itu adalah orang yang benar, orang yang tidak bercela dengan orang-orang sejaman dia. Hanya dia yang ditemukan orang yang tidak bercela. Orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Maka Allah memberitahu kepada Nuh, bikin bahtera. Dan Allah mengingat Nuh. Ada alasan kenapa Allah mengingat Nuh. Sama. Seorang perwira pasukan Itali, Cornelius. Dia rajin berbuat baik, menolong orang-orang Yahudi dalam pembangunan rumah ibadat. Dan dia terkenal baik, bukan terkenal kikir tadi itu. Dia terkenal baik. Dan satu kali malaikat mengunjungi dia dalam suatu penglihatan. Malaikat itu berkata kepada dia, doamu, sedekahmu telah naik kepada Tuhan.
dan Allah mengingat kamu. Wah, betapa bahagianya saudara. Cornelius mendapatkan visi itu. Wajar, siapa Cornelius? Disebutkan dia orang yang saleh. Takut Tuhan. Takut Tuhan. Yang tidak wajar ini saudara. Ini yang tidak wajar. Siapa dia? Penjahat. Tapi dia ngomong apa? Ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Siapa penjahat ini? Kenapa kok dia minta diingat? Apakah Yesus berhutang budi kepadanya? Tentu saja tidak. Tapi enak banget dia berkata, ingatlah aku. Ya Yesus, apabila engkau datang sebagai raja, ingatlah aku. Dan Tuhan jawab loh hari itu juga, hari ini kamu bersamaku di Firdaus. Saudara pernah berdoa begitu? Tuhan, ingatlah aku. Ada yang pernah doa gitu? Kalah dengan penjahat ini. Saudara kan beribadah kepada Tuhan, saudara menyembah Tuhan, saudara memuliakan Tuhan. Saudara baca firman, ini enggak ngapa-ngapain ini. Tapi enak banget dia doanya. Ingatlah aku Tuhan. Saudara pernah minta diingat Tuhan enggak? Atau saudara pilih mana? Dilupakan Tuhan atau diingat Tuhan? Ingatlah akan aku. Nah saudara, jika Tuhan tidak mengingat penjahat ini, apakah dia kecewa? Apakah dia marah? Seharusnya tidak. Sebab Yesus tidak berhutang budi kepada penjahat ini. Seharusnya tidak Bapak Ibu. Nah bagaimana dengan Yusuf? Apakah ia marah? Apakah ia kecewa ketika kepala juru minuman raja tidak mengingat dia? Dia dilupakan begitu saja. Sama jawabannya. Seharusnya tidak. Sebab diartikan atau tidak diartikan mimpi itu dengar. Juru minuman raja itu tetap dibebaskan dan dikembalikan kepada jabatannya. Jadi juru minuman raja itu ini jabatan yang sangat prestis. Hidupnya raja di tangan juru minuman raja. Bayangkan kalau juru minuman raja itu jahat. Dia kasih kopinya raja sianida. Gimana? Mati ndak rajanya? Mati saudara. Ndak gampang dapat jabatan ini. Tidak gampang. Orang-orang diseleksi benar. Mereka ditahan bersama juru roti ini. Karena mereka melanggar. Mereka buat kesalahan kepada raja. Dan raja marah hukum dia. Tapi saudara, dalam waktu 3 hari itu. Mimpinya tadi diterjemahkan oleh Yusuf. Kelebihannya gini aja. Karena dia lebih dulu mendengar aja bahwa dia dibebaskan dalam waktu apa? 3 hari ini, dia akan dibebaskan. Tapi sebenarnya tanpa Yusuf mengartikan mimpinya, dia bebas enggak? Pasti dibebaskan. Hanya dia tahu lebih awal aja. Dan tahu lebih awalnya itu enak, berita menggembirakan. Kamu dibebaskan dalam waktu berapa hari? 3 hari. Makanya Yusuf minta tolong ya, ingat aku ya. Kalau kamu nanti sudah bebas, ya ingat, tunjukkan ya terima kasihmu kepadaku ya. Dan tolong, keluarkan aku dari tanah ini, ceritakan siapa saya. Saya ini orang yang difitnah sampai saya dipenjara. Saya dijual oleh saudara-saudara saya sampai saya ada di sini. Tolong ceritakan. Tolong ceritakan. Tapi saudara ayat itu bilang apa? Dia tidak diingat. Dia dilupakan. Pertanyaan kita, mengapa Yusuf tidak diingat oleh juru minuman raja ini? Mengapa Yusuf tidak diingat oleh juru minuman raja ini? Apakah karena saking gembiranya? Ia dibebaskan oleh raja dan dikembalikan jabatannya sebagai juru minuman. Wah gembira, dia lupa ada orang yang cerita tentang mimpi dia. Dia lupa saking senangnya, saking gembiranya. Atau apakah juru minuman raja ini benar-benar lupa? Dia tidak ingat sama sekali. Atau memang dia sengaja melupakan Yusuf. Peduli setan dengan Yusuf. Tidak peduli, yang penting aku sudah apa? Bebas. Dan aku dikembalikan posisinya sebagai juru minuman raja. Atau apakah Tuhan yang membuat juru minuman raja ini lupa akan Yusuf? Sehingga ia sama sekali tidak ingat kepada Yusuf yang menafsirkan mimpinya. Saya kok lebih percaya ini. Saudara ditolong orang, benar-benar pada waktu itu mungkin
menjadi berkesan banget. Waktu saudara mau nyebrang nih, mau nyebrang. Wah, saudara hampir ditabrak mobil, terus orang ini lompat merebut saudara, merangkul saudara, menyelamatkan saudara. Tidak jadi ditabrak mobil. Ingat enggak orang itu? Sampai berapa lama saudara ingat? Bisa dilupakan dalam waktu 3 hari, bisa enggak? Enggak. Lalu saudara dengar orang itu mati tertabrak mobil. Saudara datang enggak? Wah, datang memberikan kesaksian. Orang ini pernah menyelamatkan saya, sekarang dia yang ditabrak mobil. Ingat saudara. Jadi saya percaya nih, apakah Tuhan yang membuat sampai juru minuman raja itu lupa siapa Yusuf itu. Apa yang dilakukan Yusuf kepadanya. Dia lupa. Dan saya baca di Alkitab, Tuhan juga pernah membuat Adam tidur nyenyak. Tuhan yang membuat Adam tidur apa? Nyenyak. Sampai tulang rusuknya diambil, Adam tidak rasa. Saya kalau tidur suka tanya istri saya, kalau capek banget gitu ya habis bepergian dan pulang saya tanya mesti, tadi aku ngorok enggak? Dia bilang ngorok tapi enggak banter. Berbahagialah istri saya karena ngorok saya enggak banter. Kalau banter mungkin terganggu tidurnya. Apakah saya sudah tidur nyenyak? Perlu diuji. Ditampar dulu saya waktu saya tidur. Kalau saya enggak rasa itu namanya saya sedang apa? Tidur nyenyak. Kalau enggak percaya buktikan istri-istri, nanti malam tunggu suamimu ngorok dulu. Anda begadang dulu sampai dia ngorok. Kalau sudah ngoroknya sampai kepalanya terangkat, ada loh yang kayak gitu ngoroknya. Dahsyat itu. Tas. Tas. Coba waktu pas ngangkat, tungguin ngangkat. Tampar. Plak. Kalau dia enggak rasa itu tidur nyenyak. Itu. Dan yang membuat dia tidur nyenyak siapa? Tuhan. Karena enggak mungkin lah. Buktikan aja nanti ya. Istri-istri, halo? Mau mencoba nanti testimoni ini? Apalagi kalau suami saudara ngoroknya dahsyat. Nah itu kesempatan. Ini aku tunggu-tunggu ini. Ayo ngorok lebih kencang lagi. Plak. Kalau dia enggak rasa, berarti dia tidur nyenyak. Kalau dia rasa, bilang gini, kan tadi khotbah disuruh praktekkan. Bukan hanya mendengar, tapi diapakan? Dilakukan dong. Saya sedang lakukan firman Tuhan. Weh, kata siapa Pak Robert? Oh, luar biasa. Ayat Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya saudara, Tuhan bisa bekerja di balik peristiwa yang dialami Yusuf. Sampai dia tidak diingat. Dilupakan benar-benar. Walaupun dia berkata remember me ya. Ingat aku ya. Mas, dilupakan. Aneh. 3 hari saja bisa dilupakan itu Yusuf. Tidak diingat. Dan Tuhan ingin mengajar rupanya kepada Yusuf. Jadi kenapa Yusuf tidak diingat oleh juru minuman raja? Yang pertama supaya ia tidak berharap pada manusia. Manusia itu saudara dapat mengecewakan. Saudara pernah mengecewakan orang? Saudara pernah dikecewakan orang? Oh sering, siapa tuh yang sering mengecewakan orang? Oh dahsyat banget. Wah. Seorang cewek bilang kepada cowoknya, lagi pacaran saudara. Dia bilang gini, kita putus aja lah. Loh kenapa dek? Kata cowoknya. Kamu, kita kemana-mana kalau hujan kehujanan. Panas kepanasan. Ya putus aja lah. Ngapain punya cowok kayak gitu katanya. Wah, gaya banget saudara. Lalu cowok itu bilang gini, wah ya ampun, baru aku mau cerita. Loh apa ceritanya? Saya baru beli mobil, tidak tanggung-tanggung, Alphard lagi. Wih, gila dia bilang iya. Mas, tadi aku bercanda. Oh, ceweknya bilang tadi aku bercanda. Cowoknya bilang gini, sama aku juga bercanda. Aku juga bercanda. Wah, jadi kamu bercanda beli mobil? Iya, sandalnya keluar ditabuk. Das.
Wah, manusia itu bisa apa? Istrimu bisa mengecewakan enggak? Suami angkat tangan yang pernah dikecewakan istrinya, jangan malu-malu angkat tangan aja. Loh, enggak ada, hebat ini. Istri-istri hebat ini. Pak Doni tadi ngomong, jangan Pak tanya-tanya istri saya bahaya Pak. Kalau ditanya, Pak Robert pernah ngecewakan? Wah nanti banyak jawabannya nanti. Panjang lebar. Panjang kali lebar sama dengan apa? Luas. Pernah dilupakan Pak Robert? Panjang kali lebar sama dengan luas. Wah repot ini saudara ya. Ya, Yeremia 2 ayat 22 berkata, jangan berharap pada manusia. Tapi kita harus berharap kepada siapa? Kepada Tuhan. Kenapa Yusuf tidak diingat oleh juru minuman raja? Supaya ini Bapak Ibu. Yang kedua, ia tidak pamrih kalau menolong orang. Ya, siapa yang bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang apa? Tulus ikhlas. Jadi kalau nolong orang, jangan pamrih. Colek orang selalu nolong, jangan pamrih. Jangan nolongnya ada udan di balik. Rempeye, ya. Jangan ada udan di balik batu, ada maunya makanya dia nolong baik-baik gitu. Manusia bisa mengecewakan Bapak Ibu. Yang ketiga, supaya Yusuf tidak mengikuti keinginan hatinya. Saudara tahu apa keinginan hati Yusuf? Dia minta dikeluarkan dari tahanan itu. Dia tidak ngerti kalau Tuhan sedang memproses dia. Dipersiapkan dia menjadi seorang penguasa. Andaikan 3 hari itu Yusuf diingat oleh juru minuman raja. Dan juru minuman raja berkata kepada Raja Firaun itu dan berkata, tolong lepaskan orang ini kasihan. Dia ini masuk penjara karena difitnah. Dia ada di sini pun karena dijual saudaranya. Maka dia akan dilepaskan, disanguni Raja Firaun pulang ke negerimu. Pulanglah dia, jadi penguasa dia. Enggak. Dan rencana Tuhan pasti rencana yang apa? Terbaik. Kehendak Tuhan pasti kehendak yang apa? Yang terbaik. Keinginan Tuhan pasti keinginan yang apa? Yang terbaik. Keinginan kita bisa salah. Yesus pun berdoa demikian waktu dia di dunia saudara. Wah dia minta, dia bayangkan salib yang menakutkan. Kayu yang kasar itu. Dia membayangkan bagaimana menderitanya nanti. Dan dia sampai berdoa. Kalau boleh Bapak cawan ini apa? Lalu daripada aku. Terus dia bilang enggak. Bukan kehendakku yang terjadi tapi apa? Kehendak mula yang terjadi. Manusia bisa mengecewakan. Dan jangan saudara mengecewakan orang. Amin. Tapi bukan jaminan. Satu kali kita bisa mengecewakan orang. Lewat perbuatan kita, perkataan kita. Kita bisa kecewakan orang. Saudara tahu. Yusuf baru diingat. Oleh juru minuman raja setelah berapa lama? 2 tahun. Melalui peristiwa mimpi juga. Dalam Kejadian 41 ayat 1 dan kalau saudara baca ayat 9 sampai 13 itu ceritanya bagaimana Firaun bermimpi. 2 tahun kemudian Firaun bermimpi. Dia bermimpi berdiri di depan sungai Nil. Lalu tiba-tiba dari sungai Nil itu keluar 7 lembu tambun. Memakan rumput di sana. Tapi kemudian dia lihat lagi 7 lembu lagi yang buruk bangunnya. Dia makan lembu itu malah. Lembu yang tambun tadi dimakan. Apa artinya mimpi ini? Baru juru minuman raja itu ingat. Raja. Di tahanan itu ada seorang bernama Yusuf. Dia pandai menafsirkan mimpi. Loh baru ingat setelah berapa? 2 tahun. Makanya saya percaya tadi yang membuat juru minuman raja itu lupakan Yusuf. Saya yakin itu adalah Tuhan. Supaya dia tidak ingat. Kalau dia ingat, bebas langsung Yusuf 3 hari pulang dia. Dia kembali berkumpul kepada saudaranya, kepada orang tuanya. Tapi diproses oleh Tuhan. Tuhan bilang, sabar. Aku punya rencana buat kamu. Kamu lewati proses ini. Lewati aja 2 tahun. 2 tahun. Tidak lama. Dalam tahanan 2 tahun lama enggak? Dikurun 2 tahun lama enggak? Enggak lama 2 tahun aja. Yusuf 2 tahun aja. Sabar. Wah 2 tahun dipanggil Yusuf keluar. Dia cerita mimpi. Diartikan mimpinya raja itu. Raja bilang wah akan terjadi kelaparan 7 tahun. Iya. Hebat sekali Yusuf ceritakan mimpi. Dan raja itu berkata. Yusuf bilang gini kepada raja. Kita perlu orang yang bijaksana raja. Mengelola negeri ini. Supaya selalu ada bahan makanan di Mesir. Dan raja bilang kamu orangnya Yusuf.
Hari ini juga aku lantik kamu menjadi penguasa di Mesir. Yang membedakan hanya apa? Tahta ini. Hanya itu aja Yusuf. Wah, Yusuf jadi penguasa, saudara. Luar biasa. Tapi lewati proses. Yusuf itu melewati semua peristiwa lewat ini, sebuah mimpi. Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. 11 karun saudaranya itu menyembah karunia Yusuf. Kemudian mimpi lagi yang kedua kali. 11 bintang, bulan, dan matahari menyembah kepada Yusuf. Dan berakibat, mimpi ini berakibat Yusuf itu marah ini saudaranya. Dilempar di dalam sumur, dijual sampai ke Mesir. Sampai di Mesir, dia ceritakan lagi mimpi. Ada orang mimpi juga lewat peristiwa mimpi nih. Juru minuman raja bermimpi, Yusuf artikan mimpinya berakibat. Juru minuman raja ini bebas. Dari apa? Dari hukuman itu. Dan yang ketiga, dia lewat sebuah peristiwa mimpi, dia ceritakan bagaimana mimpinya raja itu. Yang berakibat, dia jadi apa? Jadi apa Bapak Ibu? Penguasa di Mesir. Mungkin saudara punya peristiwa juga tapi bukan mungkin lewat mimpi. Tapi Tuhan izinkan mungkin kita melewati proses demi proses. Baik itu yang menyakitkan atau yang tidak menyenangkan. Tahan, hadapi semuanya. Kita bangkit berdiri. Kita baca ayat terakhir bersama-sama. Dalam Yesaya 49 ayat yang ke-15. Kita ucapkan dengan suara yang keras. 2, 3. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, Tuhan bilang apa? Aku tidak akan melupakan engkau. Kebangetan kalau ada ibu melupakan bayinya. Dia yang melahirkan. Sampai dia melupakan dan Tuhan berkata sekalipun sampai ada yang dilupakan oleh ibunya. Tuhan bilang gini, aku tidak akan melupakan engkau. Bersama-sama katakan gini, remember me. 2, 3. Nah, ingat aku ya. Oke? Ingat aku, Tuhan memberkati kita. Nyanyikan pujian. Hatiku tenang. Haleluya. Berada
Kami bersyukur ya Tuhan. Kami berterima kasih hari ini kami ada di dalam rumah-Mu lagi. Menaikkan pujian kami, penyembahan kami. Bersekutu dengan firman-Mu dan kami percaya persekutuan kami dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan selalu sediakan berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati setiap anak-anak-Mu yang datang pada sore hari ini. Kami percaya setiap pergumulan yang mereka hadapi, setiap tantangan yang mereka hadapi, setiap kebutuhan yang mereka perlukan, kami yakin Engkau Tuhan yang selalu peduli dengan kami. Engkau tidak pernah melupakan kami. Engkau mengingat kami Tuhan. Dalam nama Yesus, kalau ada yang lemah dikuatkan, ada yang susah dihiburkan, ada yang kekurangan diberi kecukupan, ada yang sakit disembuhkan, ada yang menghadapi berbagai macam masalah diberikan jalan keluar. Sebab Tuhan itu hebat luar biasa dalam hidup kami. Berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, dari gembala sidang, dengan semua staf-staf yang ada, para pelayan Tuhan, pengurapan Tuhan turun lebih lagi dari atas hidup mereka dan mereka jadi berkat dalam pelayanan. Dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Semua program yang ada di gereja ini kami percaya Tuhan akan memberkatinya. Bahkan kami berdoa rencana pembangunan SMP SMA di Ketengar, di STT Soteria, kami yakin semua urusan-urusan, semua kebutuhan biaya, kami percaya kalau Tuhan sudah memulai, maka Tuhan akan mengakhirinya dengan sempurna. Dan biar nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya saat kami masuk dalam rumah-Mu, kami diberkati Tuhan. Sebentar kami keluar dari rumah-Mu, kami juga diberkati Tuhan. Baik waktu kami masuk maupun waktu kami keluar dari rumah-Mu, Tuhan memberkati kami. Karena itu saudara-saudara, angkatlah kedua tangan-Mu. Dan marilah kita pulang bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati mulai hari ini dalam setiap kehidupan rumah tangga saudara, di dalam kehidupan pernikahan saudara, di dalam usaha saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam pendidikan anak-anak saudara, bahkan apa yang dikerjakan tangan saudara, semuanya dibuat berhasil dan berkat itu kekal sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita dan membawa masuk dalam kemuliaannya. Terimalah berkat ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa sama-sama, kita katakan amin. Terima kasih Bapak Pastor Robert Pasanda untuk renungan firman Tuhannya yang saya yakin dapat memberikan kekuatan dan semangat yang baru. Dan untuk seluruh rekan saya, all team GCC Purwokerto, Anda semuanya luar biasa. Salam kompak selalu ya guys. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah dengan antusias dalam memberikan persembahan, sehingga program Gracia Community Purwokerto dapat berjalan dengan baik dan dapat menjadi reflektor terang kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati apa yang menjadi usaha dan pekerjaan Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa mentransfer melalui nomor rekening yang telah tertera di layar Anda, atau bisa memasukkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang telah tersedia di gereja. Saya Rahel, sampai jumpa dalam online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati. Jagoan kami Tuhan. Mari bersama-sama angkat tanganmu, katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua. Kau berkuasa, kau berjaya Tuhan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus
Tuhan kita.